Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai tahapan membaca. Nah, tahapan membaca kali ini istimewa. Kenapa? Karena akan dibawakan dan disampaikan oleh profesional nih. Jadi yang memang sudah ahli di bidangnya itu ya adalah Ibu Dr. Ranti Novianti MPD. Jadi beliau ini mengambil jurusan pendidikan khusus linear dari S1 sampai S3-nya. Dan hari ini yang akan dibahas oleh beliau mengenai tahapan membaca, bagaimana caranya agar anak-anak ini sampai pada tahapan membaca pemahaman. Nah, silahkan untuk disimak dan dicatat. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan juga dicatat. Nanti kita akan coba bahas di sesi yang lainnya. Baik, kepada Bu Ranti, mangga dipersilahkan. Saya izin untuk off cam dan mute audio ya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Vindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian, dimanapun Ibu Bapak berada. Perkenalkan, saya Ranti. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, secara khusus saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Vindi yang telah berkenan mengundang saya untuk dapat bersilaturahim dan berbagi bersama dengan Bu Vindi dan tim, juga Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom ini. Mohon izin Bu Vindi, juga Ibu dan Bapak semua, di sini saya akan berbagi pengalaman dan sedikit yang saya ketahui mengenai tahapan membaca dan bagaimana pengajarannya. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama nantinya. Baik, next Bu, punten. Ya. Ibu Bapak, di sini kita lihat ada pengertian membaca. Dikatakan bahwa membaca merupakan proses yang kompleks untuk dapat memahami sebuah tulisan. Kompleks di sini artinya bukan sesuatu yang sederhana dan mudah ya Ibu Bapak. Dari pengertian tadi bisa kita maknai bahwa seorang anak dikatakan dapat membaca jika ia paham apa yang ia baca. Jika seorang anak hanya sekedar melafalkan huruf dan kata tapi tidak paham isinya, itu belum dikatakan dapat membaca. Membaca merupakan gabungan dari dua kemampuan, yaitu kemampuan decoding dan kemampuan bahasa. Membaca ini merupakan sebuah keterampilan yang harus diajarkan atau dipelajari. Jadi bukan sebuah kemampuan yang bisa dimiliki secara alami. Sedangkan decoding dan pemahaman bahasa itu kemampuan yang berkembang secara alami. Jadi dari pengertian tadi, seorang anak itu dapat dikatakan terampil membaca jika dia memiliki yang pertama kemampuan decoding yang baik, dan yang kedua, pemahaman bahasa yang baik. Kita katakan tadi bahwa decoding dan kemampuan bahasa ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang secara alami. Secara umum, pada semua orang itu berkembang dengan baik, namun tidak pada sebagian orang. Ketika seorang memiliki kemampuan decoding dan pemahaman bahasa yang kurang atau bahkan buruk, maka itu akan berpengaruh pada keterampilan membaca atau proses seseorang belajar membaca. Next. Di sini kita lihat Ibu Bapak bahwa kemampuan membaca itu merupakan gabungan dari decoding of text dan comprehension of language. Decoding merupakan proses menerjemahkan tulisan ke dalam ucapan dengan mencocokkan huruf atau kombinasi huruf yang disebut dengan grafem dengan bunyinya atau fonem.
Jadi dapat dilihat di sini bahwa decoding merupakan proses menerjemahkan tulisan ke dalam ucapan atau text to speech atau bahasa tulisan ke bahasa lisan dengan mencocokkan huruf atau kombinasi huruf, istilahnya grafemes, maksudnya itu simbol, dengan bunyinya atau fonem. Jadi sederhananya, decoding itu kemampuan mengkaitkan simbol dengan bunyinya. Kemudian speech atau bahasa lisan itu kan terdiri dari bunyi ya, Ibu Bapak. Saya bicara seperti ini, itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang disepakati bersama, memiliki arti atau makna. Nah, bahasa tulisan itu ketika bahasa lisan disimbolkan secara tertulis melalui bentuk yang kita sebut dengan huruf atau alfabet. Jadi decoding itu kemampuan mengkaitkan keduanya. Kita lihat satu lagi. Nah, di sini pemahaman bahasa, comprehension of language. Jadi baik mendengarkan dan membaca itu sebenarnya membutuhkan kemampuan pemahaman bahasa. Mendengarkan itu memahami bahasa yang disampaikan secara lisan, sedangkan membaca itu memahami bahasa yang disampaikan secara tertulis. Di sini ke depan kita akan membahas secara umum bagaimana keterampilan membaca atau proses membaca itu dapat dikuasai oleh seorang anak. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang secara umum berlaku untuk semua anak, Bapak Ibu. Jadi anak pada umumnya melewati proses tahapan yang akan kita bahas kemudian. Hanya memang untuk beberapa anak tertentu seperti misalnya anak autism spectrum disorder, mereka akan melewati beberapa tahapan yang mungkin ketika teknik membaca yang akan kita bahas nanti atau strategi membaca yang akan kita bahas nanti tidak akan berlaku ya, kurang tepat gitu bagi mereka. Nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Next. Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat dalam slide ini dijelaskan proses rumit yang terjadi ketika seseorang akhirnya dapat membaca. Jadi tali temali ini saling berkaitan dan membentuk sebuah ikatan yang rumit. Tali temali di awal itu kita ibaratkan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki secara alami oleh seseorang. Jadi satu persatu tali temali itu saling berkaitan dan membentuk sebuah keterampilan besar yang di ujungnya yang disebut dengan keterampilan membaca. Nah, apa saja masing-masing kemampuan yang digunakan untuk belajar membaca? Nah, yang pertama itu ada namanya word recognition. Nah, jadi kalau di Indonesia sederhananya ini adalah membaca permulaan. Membaca permulaan itu di dalamnya ada phonological awareness, kemudian decoding, dan sight recognition. Nah, phonological awareness ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi bahasa. Nah, ini yang pertama yang di bawah ya, Ibu Bapak yang di word recognition, itu ada phonological awareness. Jadi tahapan pertama anak agar dapat bisa membaca, dia menguasai kemampuan phonological awareness gitu. Phonological awareness itu tadi kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi bahasa. Kemudian setelah itu tahapan yang keduanya adalah decoding atau kemampuan mengkaitkan bunyi bahasa dengan simbol tertulisnya. Dan yang ketiga itu ada sight word recognition, itu kemampuan membaca cepat atau sekilas karena sudah sangat mengenal tulisan yang dibacanya. Nah, jadi kalau dari tahapan membaca permulaan,
Atau ada juga yang memisahkan antara phonological awareness itu masuk ke pra membaca. Nah, kemudian decoding dan sight recognition itu masuk ke membaca permulaan. Nah, letak yang membedakan antara ini kan tahapan membaca yang umumnya terjadi pada semua anak sebenarnya. Nah, kalau untuk anak autism, nah mereka itu di sight word recognition kuatnya gitu. Jadi kalau untuk phonological awareness, karena mereka ada hambatan di pemahaman bahasa, kemudian interaksi, nah itu akan sulit jika dipelajari di phonological awareness-nya. Makanya biasanya akan langsung masuk ke sight word recognition. Jadi kalau sederhananya itu seperti membaca global atau misalnya Glendoman gitu, jadi membaca kata yang secara langsung diberitahu maknanya gitu, sambil juga mereka memahami bahasa. Nah, itu perbedaannya jika tahapan membaca ini diterapkan kepada anak khususnya autism spectrum disorder. Nah, kalau untuk anak disleksia, anak disleksia yang mereka mengalami hambatan membaca, itu masalah terbesarnya ada di phonological awareness. Ya, jadi di phonological awareness ini yang harus diajarkan. Padahal sebenarnya phonological awareness, kemudian decoding itu merupakan kemampuan alami yang berkembang secara umum pada semua anak sebenarnya, tapi ada beberapa anak yang itu harus diajarkan karena mereka memiliki defisit di sana. Ya, di antaranya ada anak disleksia. Kita lanjut, Ibu Bapak, tapi masih di slide yang sama. Nah, word recognition, tadi kita sampai ya. Jadi kalau seseorang anak dia sulit membaca, itu biasanya kemampuan phonological awareness-nya yang buruk. Jadi banyak penelitian itu menunjukkan kesulitan dalam phonological awareness menjadi prediktor dari kesulitan membaca, dan anak disleksia itu mengalami phonological deficit. Maka dari itu mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Juga ada disleksia yang mengalami double deficit. Nah, jadi selain phonological deficit, juga mengalami rapid naming deficit. Jadi rapid naming deficit ini yang itu dasar dari kemampuan sight word recognition. Jadi kalau biasanya anak ASD itu kuat di kemampuan sight word recognition-nya, ada anak disleksia yang itu juga mengalami hambatan. Jadi itulah yang harus diintervensi. Ketika kita lanjut ke atas ya, Ibu Bapak, di language comprehension. Nah, ketika seorang anak itu bisa membaca dengan lancar, ia harus memiliki kemampuan pemahaman bahasa untuk bisa memaknai atau memahami apa yang ia baca. Jadi ketika seorang anak membaca sebuah kalimat, paragraf, atau wacana, ia harus memiliki kemampuan yang pertama activating word meaning, yang kedua understanding sentence, yang ketiga making inference, 4 comprehension monitoring, dan yang kelima understanding text structure. Nah, yang apa itu activating word meaning? Next. Nah, di sini dijelaskan intinya activating word meanings ini mengaktifkan arti kata atau mengkaitkan pemahaman kata dasar dari kemampuan jadi semacam latar belakang pengetahuan gitu. Jadi mengaktifkan atau mengkaitkan kosakata yang ia tahu dengan pengetahuan yang ia miliki. Nah, kemampuan membaca pemahaman atau memahami bacaan ini tidak akan dimiliki oleh
seorang anak jika ia tidak bisa membaca kata dengan akurat dan lancar. Nah, akurat dan lancar itu di kemampuan decoding skill yang tadi kita diskusikan pertama. Namun, dapat membaca kata secara akurat dan lancar itu tidak cukup, karena seorang anak harus mengetahui makna dari setiap kata yang ia baca. Nah, jika sebagian besar makna kata tidak diketahui, misalnya ketika kita membaca teks tentang topik yang tidak dikenal, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memahami teks secara keseluruhan. Sebenarnya kita memang tidak harus tahu arti dari setiap kata dalam teks, karena beberapa makna itu dijelaskan secara eksplisit ya dalam teksnya, dan beberapa makna dapat disimpulkan dari konteksnya. Bukan hanya kemampuan memahami kata yang menjadi penting dalam membaca pemahaman, tapi pengetahuan kosakata yang sudah dimiliki, seberapa banyak kosakata yang dimiliki itu juga sangat penting. Jadi activating word meanings ini maksudnya mengkaitkan setiap kosakata atau kosakata baru dengan kosakata yang telah kita ketahui sebelumnya untuk dapat memaknai sebuah kalimat dalam teks. Semakin banyak kita tahu tentang arti kata, maka akan semakin mudah kita melakukan asosiasi yang dapat membantu kita memahami gagasan dalam sebuah teks. Selanjutnya, next, yang kedua, itu understanding sentence, memahami kalimat. Jadi, selain mengetahui makna kata dalam sebuah kalimat, seorang anak juga perlu memahami struktur kalimat agar dapat menafsirkan bagaimana kata-kata saling terkait dan untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Next. Di sini ada contoh, misalnya polisi menghentikan seorang pemuda atau seorang pemuda menghentikan polisi. Polisi menghentikan seorang pemuda atau seorang pemuda dihentikan oleh polisi. Itu jelas ya maknanya. Antara yang pertama, polisi menghentikan seorang pemuda itu berbeda dengan seorang pemuda menghentikan polisi. Atau yang kedua, polisi menghentikan seorang pemuda atau seorang pemuda dihentikan oleh polisi itu sama. Yang ketiga, polisi meminta seorang pemuda untuk berhenti. Nah, ketiga kalimat itu memiliki arti yang sama sebenarnya, hanya menggunakan kata yang sedikit berbeda ya. Di sini ada imbuhannya yang berbeda, dan yang kalimat yang pertama itu si urutannya yang diganti. Ya, jadi memahami sintaks atau urutan kata dalam kalimat, apalagi paragraf dalam sebuah teks, itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi seorang anak, terutama anak-anak dengan pemahaman bahasa yang terbatas. Selanjutnya, next. Di sini kita bisa bandingkan, Dani sangat terlambat, dia naik bus. Dani sangat terlambat karena dia naik bus. Dani sangat terlambat meskipun dia naik bus. Dani sangat terlambat, jadi dia naik bus. Nah, dari keempat kalimat ini pun sebenarnya dari urutannya hampir sama, hanya menambah satu kata saja di sebelum dia naik bus, tapi maknanya itu akan menjadi berbeda. Nah, jadi understanding sentence itu lebih kepada sintaks, jadi urutan kata dalam sebuah kalimat yang anak itu harus paham maknanya. Next, yang ketiga, making inference, jadi membuat kesimpulan. Seorang anak itu perlu membuat banyak kesimpulan saat dia membaca untuk menghubungkan ide-ide dalam teks dan menghubungkan informasi dalam teks dengan apa yang sudah diketahuinya. Nanti di akhir ya kita akan lihat contohnya seperti apa. Next, yang keempat, comprehension monitoring. Jadi pemantauan pemahaman. Ketika membaca, seorang anak ini perlu terus-menerus menjaga si pemahaman bacaannya
agar ada pada jalur dan membuat upaya untuk memperbaikinya jika ia keluar jalur. Jadi jika kita atau seorang anak salah membaca atau melewatkan sebuah kata dalam teks sehingga teks tersebut menjadi aneh, nah itu biasanya kita akan sadar dan berhenti dan membaca ulang beberapa bagian untuk melihat apakah telah melakukan kesalahan. Atau jika kita tidak tahu arti dari sebuah kata dalam teks, kita mungkin mencoba untuk menyimpulkan apa artinya berdasarkan konteks bacaan. Next, ini kemampuan yang terakhir, understanding structure, understanding text structure. Jadi memahami struktur teks. Memahami sebuah teks ini membutuhkan pemahaman yang tidak hanya memahami sebuah kalimat tunggal, tapi juga membutuhkan pemahaman tentang bagaimana masing-masing dari kalimat tunggal itu saling terkait dengan kata lain. Dibutuhkan pemahaman tentang struktur teks. Struktur teks itu penting karena dapat membantu mengidentifikasi ide utama dari sebuah cerita atau teks. Nah, misalnya seperti biasanya itu ada latihan di soal-soal bahasa Indonesia, ada kalimat yang diacak, kemudian susun ulang setiap kalimat agar menjadi cerita yang utuh. Itu adalah bagian dari latihan untuk kemampuan understanding text structure. Next. Nah, Ibu Bapak, dari gambatan tali temali tadi, itu kalau kita simpulkan, kalau disimpulkan, pertama itu kan tadi ada word recognition, kemudian ada language comprehension. Nah, di sana itu ada aspek-aspek, pertama ada pre-reading, kemudian early reading, dan reading comprehension. Nah, pre-reading ini salah satunya adalah phonological awareness, kemudian yang early reading, decoding skill, dan reading comprehension yang kelima skill tadi. Next. Ibu Bapak, berdasarkan NRP, National Reading Panel, merupakan kumpulan dari para ilmuwan di dunia, itu merumuskan sebuah cara efektif atau strategi membaca yang paling efektif untuk anak pada umumnya. Mereka merumuskan bahwa ada 5 hal yang dinamakan dengan the big 5 reading skill. Jadi ada 5 keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang anak sampai pada akhirnya dia akan menjadi terampil dalam membaca. Pertama, yang merah itu ada phonemic awareness. Jadi phonemic awareness ini adalah merupakan salah satu bagian dari phonological awareness yang tadi disebut-sebut ya sebelumnya. Jadi phonemic awareness adalah kemampuan mendengar dan memanipulasi kecil pembentuk makna. Phonemic awareness ini merupakan bagian dari kemampuan phonological awareness, dan ada beberapa bagian lagi di dalam phonological awareness. Jadi urutannya itu phonemic awareness merupakan kemampuan tertinggi dalam phonological awareness. Jadi ada banyak keterampilan yang berkembang sebelum phonemic awareness. Nah, phonological awareness merupakan gambatan rumah besar yang di dalamnya itu ada phonemic awareness. Nah, jadi NLP itu menyatakan hasil dari penelitiannya, pertama anak harus diajarkan phonemic awareness dulu sebelum mereka diajarkan alphabetic principle, atau kalau di kita sebelum dia dikenalkan dengan simbol bunyi bahasa atau alfabet atau huruf ya. Kemudian yang ketiga baru setelah anak dikenalkan alphabetic principle yang kuning ini, nah yang tahapan ketiga itu baru nanti mereka bisa tepat. Jadi decoding skill itu ada pada alphabetic principle
menuju ke akurasi ya. Jadi anak itu akan menjadi tepat membacanya, akurat membacanya ketika mereka memahami alphabetic principle atau kemampuan decoding skill ya, decoding skill yang tadi dari phonemic awareness gitu. Dan setelah mereka akurat membacanya tepat, itu nanti akan beranjak ke fluency atau akan lancar. Setelah lancar, mereka baru paham ya. Jadi vocabulary di sini dibutuhkan, jadi pengetahuan kosakata sangat dibutuhkan untuk keterampilan dalam membaca. Kemudian sampai ke akhirnya yang ungu, comprehension. Jadi akhirnya mereka bisa memahami sebuah teks bacaan. Jadi kelima tahapan ini yang harus diajarkan atau yang harus disiapkan ya dalam proses membaca. Next. Sebenarnya dari proses membaca, Ibu Bapak, yang paling penting tadi juga sudah kita singgung adalah phonological awareness. Jadi phonological awareness ini merupakan kunci membaca. Gitu. Jadi kalau anak dia supaya bisa membaca, ya dia harus diajarkan dulu sebenarnya phonological awareness. Meskipun phonological awareness ini merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh seorang anak, tapi tidak pada anak-anak yang dia mengalami disabilitas khususnya misalnya specific learning disability. Makanya harus diajarkan. Phonological awareness mengacu pada kepekaan terhadap struktur fonologis atau bunyi kata-kata. Kesadaran fonologis ini umumnya diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi bahasa. Misalnya, ada sebuah teks atau kalimat yang terdiri dari bunyi kata. Dari kata itu terdiri dari bunyi suku kata. Dan dari suku kata itu terdiri dari bunyi fonem. Nah, itu phonological awareness. Jadi anak paham bahwa sebuah kata itu bisa dipecah menjadi unit yang lebih kecil yang disebut kata, dan kata bisa dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil disebut dengan suku kata, dan suku kata dapat dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil yaitu fonem. Orang dewasa membagi kata seperti itu mudah, tetapi untuk anak hal ini bisa sangat berat ya kalau anak memang belum mencapai di tahap kemampuannya karena ada usia-usianya, atau anak yang memang dia memiliki hambatan seperti learning disabilities. Bahkan bagi seorang anak seperti anak disleksia, itu satu kalimat yang keluar itu bisa dianggap jadi satu bunyi besar. Misalnya ketika saya bicara saat ini, bagi anak-anak disleksia, ketika saya bicara itu merupakan satu bunyi besar. Maka dalam menulis itu seringkali mereka tidak memiliki spasi karena mereka kesulitan untuk memecah bunyi-bunyi yang tadi. Anak memiliki kemampuan yang sangat bervariasi untuk mendengar unit bunyi terkecil dalam kata-kata, dan variasi ini menyebabkan para ilmuwan itu melakukan penelitian. Kita lihat apa hasilnya. Next. Pentingnya phonological awareness ini berdasarkan beberapa penelitian bahwa kesadaran fonologis ini sangat penting untuk belajar membaca. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesulitan dalam phoneme awareness ini bagian kecil dari phonological awareness atau kesadaran fonem, dan keterampilan fonologis lainnya menjadi prediktor dari kesulitan membaca. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan fonologis biasanya bekerja secara alami ketika kita mendengar atau berbicara. Kemampuan ini dirancang untuk memahami makna dari apa yang kita dengar dan katakan. Sedangkan membaca membutuhkan tingkat metalinguistik yang tidak alami, yang tidak mudah didapat. Jadi memang harus dipelajari. Selanjutnya, di sisi lain, keterampilan fonologis tidak terkait dengan kecerdasan.
Beberapa orang yang sangat cerdas itu memiliki kesulitan dalam kesadaran linguistik, terutama di level fonologis. Ya, salah satu contohnya SLB ya, disleksia. Mereka itu kan memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Tapi mereka tidak bisa membaca. Kenapa? Karena mereka mengalami defisit dalam kesadaran fonologis. Next. Nah, hasil-hasil penelitian itu menyatakan membaca merupakan aspek linguistik yang membutuhkan penguasaan dalam aspek linguistik, di antaranya kesadaran fonologis. Kemudian fonologis merupakan bagian dari linguistik yang menjadi penyebab sulitnya anak melakukan decoding. Nah, seperti yang tadi digambarkan di tali temali di awal, keterampilan membaca pertama di word recognition itu kan ada phonological awareness, kemudian decoding, kemudian word recognition. Nah, di decoding itu bisa anak mampu melakukan decoding ketika mereka baik kemampuan phonological awareness-nya. Next. Secara praktis, kesadaran fonologis ini sangat penting bagi anak-anak untuk menerjemahkan simbol tertulis berupa huruf dan pola huruf menjadi bunyi bahasa yang dipahami. Secara umum, kesadaran fonologis itu bisa dikenal sebagai graphem to phoneme. Jadi artinya si simbol bunyi bahasa atau huruf atau alfabet ke fonem itu bunyinya. Dasar ini yang merupakan dasar dari coding skill. Jika seorang anak tidak dapat memahami perbedaan bunyi dalam bahasa lisan, maka akan mengalami kesulitan untuk mengkodekan atau membaca kata-kata secara akurat dan lancar. Next. Kesadaran fonologis ini telah terbukti menjadi dasar dari keberhasilan dalam membaca. Dengan meningkatkan kesadaran fonologis, maka akan meningkatkan keterampilan membaca. Next. Nah, Ibu Bapak sebelum lanjut, kita ada password dulu ya. Passwordnya mobil. Baik, di sini merupakan gambaran dari phonological awareness. Pertama ada word in sentence. Jadi bunyi kata dalam kalimat. Jadi kalau phonological awareness itu memahami bunyi-bunyian, yang pertama yang harus anak kuasai itu adalah memahami bunyi kata dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, syllables. Syllables ini merupakan suku kata, artinya memahami bunyi suku kata dalam sebuah kata. Dan yang selanjutnya ada onset rhyme. Ini merupakan fonem awal dari setiap kata. Misalnya kalau lem gitu ya. Lem itu mengacu pada misalnya lem. Jadi disebut onset itu L-nya. Kemudian E sama M, am gitu. Itu merupakan rhyme-nya. Yang selanjutnya rhyme itu merupakan kemampuan dalam membeda-bedakan bunyi kata yang mirip seperti paku, sapu misalnya. Terus laku, duku. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini kemampuan yang paling tinggi ada phonemic awareness. Nah, jadi phonemic awareness ini kemampuan membedakan bunyi unit terkecil pembentuk makna. Jadi dalam word, kemudian syllable, kemudian phonemic, itu kita harus, atau seorang anak yang dia mau diajarkan membaca itu harus bisa melakukan pertama blending, kemudian segmenting. Blending itu seperti menyatukan bunyi menjadi sebuah kata. Misalnya kalau dari word dulu ya. Misalnya kalau word awareness ketika blending itu ayah pergi ke
pasar misalnya, itu blending, jadi disatukan. Jadi apa, ayah pergi ke pasar ini akan mudah ya, biasanya level word ini memang yang paling mudah. Kemudian ketika segmenting, coba sebutkan kata dalam kalimat ayah pergi ke pasar itu ada berapa misalnya gitu. Bisa dengan ketukan, bisa dengan tepuk tangan, misalnya ayah 1 pergi, 2 ke, 3 pasar, oh ada 4, itu segmenting. Jadi ini yang harus dilatihkan kepada anak-anak, terutama anak disleksia yang memang mereka mengalami hambatan dalam phonological awareness, dan juga ini bisa dilakukan pada anak-anak lain yang bukan disleksia ya, kecuali anak yang mengalami hambatan dalam bahasa itu nanti akan berbeda lagi, seperti anak autism spectrum disorder itu akan berbeda lagi caranya. Nah, ini harus diajarkan terlebih dahulu kepada mereka untuk memudahkan nanti keterampilan membaca selanjutnya. Ada setelah segmenting itu ada isolation, jadi memisahkan ini terjadi pada phonemic. Misalnya lem tadi, kalau kita sebutkan bunyi pertama pada bunyi lem apa, oh gitu. Atau kalau yang lebih mudah dari vokal dulu, misalnya apa ya kata dari bunyi pertamanya A, misalnya ayam, awan gitu. Itu kemampuan isolation di phonemic awareness. Kemudian ada penambahan addition. Jadi misalnya kalau dalam word kalau dalam syllable misalnya baca, baca jadi apa? Baca itu blending. Kemudian kalau baca ada berapa bunyinya? Itu segmenting 2 misalnya. Kemudian kalau addition, kalau baca ditambahkan di depannya jadi apa? Membaca misal. Atau kalau penggantian paku yang substitusi itu misalnya paku, kita ganti paknya menjadi bu, jadi apa? Buku. Nah, secara umum hal-hal itu yang bunyi-bunyi itu yang diajarkan dulu terlebih dahulu kepada anak. Next, di sini kita lihat bahwa phonological awareness tadi memiliki tahapan-tahapan usia. Jadi anak usia berapa dia menguasai apa. Misalnya yang pertama di usia 8 bulan sampai 2 tahun ini berkembang di kemampuan bahasa. Ini kan modal dari membaca juga. Untuk bahasa ini, pertama mereka menyimak listening, mendengar, kemudian speaking, mereka juga mulai bicara. Yang selanjutnya di usia 2 sampai 4 tahun, anak mulai memahami rhyme awareness, bunyi-bunyian yang mirip kalau itu maknanya berbeda. Misalnya seperti buku, saku, oh itu mirip bunyinya tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, dia mulai aware di sana. Dan di tahun di 3 sampai 5 tahun anak mulai bisa memahami syllable. Jadi bahwa kata itu terbentuk dari unit-unit yang lebih kecil bunyinya. Misalnya buku ketika diganti menjadi paku, kunya tetap sama tapi depannya berubah gitu, suku kata depannya. Nah, itu anak mulai paham di usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian di yang kelima usia 4 sampai 5 tahun anak sudah juga mulai memahami yang lebih rumit ya, onset dan rhyme tadi yang seperti lem, o, em di belakang, yang m belakangnya. Nah, anak sudah mulai paham ini, modal awal menuju ke fonemik. Nah, baru ketiga usia 4 ke 7 tahun, nah, mulai mereka bisa memiliki kemampuan phonemic awareness. Jadi unit kecil pembentuk makna, tapi bukan huruf ya.
Jadi kalau si suku kata itu kita preteli lagi gitu, kita pisah-pisahkan lagi, itu menjadi fonemik. Nah, itu anak siapnya menguasai kemampuan itu secara alami di usia 7 tahun. Makanya mengapa Yasser mengatakan di usia 7 tahun itu anak siap untuk diajarkan pembelajaran akademik karena kemampuan dasarnya sebenarnya secara alami mereka sudah kuasai ya untuk anak pada umumnya, anak tipikal. Tapi beda dengan anak-anak yang memang misalnya disabilitas gitu, yang itu yang harus diajarkan untuk disiapkan dulu. Next. Nah, kita di phonemic awareness, apa itu? Phonemic awareness ini kemampuan mendengar dan memanipulasi unit bunyi terkecil pembentuk kata. Unit bunyi terkecil dalam kata-kata itu disebut fonem. Next. Contohnya di sini ada kata tepi sungai. Jadi kita bedakan fonemik itu bukan bunyi, bukan huruf ya, tapi dia bunyi unit kecil. Misalnya tepi sungai. Kita tahu itu akan ada, kita pisah ada bunyi kemudian dan i gitu. Kemudian ketika di sungai, ketika dipecah direteli ke unit yang paling kecil itu ada bunyi s, u, eng, i. Jadi itu bunyi yang paling kecil, tidak bisa dipisahkan lagi menjadi n dan g gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi fonem itu merupakan bunyi terkecil, sedangkan berbeda dengan huruf. Makanya di phonological awareness, di phonemic awareness itu anak diajarkan perbedaan bunyi-bunyian ini tanpa mereka tahu dulu si simbolnya gitu. Next. Pentingnya, kalau tadi pentingnya phonological awareness secara umum, sekarang pentingnya phonemic awareness. Jadi phonemic awareness ini diperlukan untuk mempelajari dan menggunakan simbol alfabet. Jadi ini kan phonemic awareness ini merupakan keterampilan kemampuan tertinggi dari phonological awareness. Nah, itu yang paling penting untuk mempelajari bagaimana menggunakan simbol alfabet nantinya untuk dia bisa melakukan decoding skill. Kemampuan bahasa seorang anak atau bahasa Indonesia menggunakan sistem penulisan alfabet, di mana huruf secara tunggal atau dalam kombinasi mewakili bunyi bahasa tunggal. Nah, seorang yang dapat memisahkan bunyi kata menjadi bunyi-bunyi yang lebih kecil dan menyatukannya kembali, memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan prinsip alfabet atau fonemik ini. Jadi tanpa phonemic awareness, jadi seorang anak atau siswa itu akan mengalami kebingungan oleh simbol huruf dan bagaimana kaitannya dengan bunyi kata yang diucapkan. Yang kedua, sebagian besar anak yang memiliki kesulitan membaca, mereka memiliki kesulitan dalam kemampuan kesadaran fonem dan keterampilan fonologis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, 80% dari anak yang memiliki kesulitan dalam membaca itu menunjukkan kelemahan dalam kesadaran fonologis. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menemukan anak-anak yang mengalami hambatan dalam membaca, itu 80%-nya mereka ada kesulitan dalam phonemic awareness. Jadi ajarkan dulu itunya itu sebelum diajarkan mengenali simbolnya, diajarkan dulu tentang bunyi-bunyiannya. Yang ketiga, pengajaran dalam kesadaran fonem bermanfaat pada keterampilan membaca dan mengeja. Pengajaran kesadaran fonem paling baik itu diajarkan di taman kanak-kanak dan kelas 1 sekolah dasar, sehingga dapat mengurangi kesulitan membaca dan mengeja. Jadi kalau saat ini belum terlalu banyak sekolah dasar atau PAUD atau taman kanak-kanak yang belum mengenal ini gitu ya. Ini sebenarnya sangat penting untuk diajarkan. Jadi kalau di luar itu sudah biasa gitu mengajarkan dulu phonological awareness atau biasanya disebut dengan phonology.
phonological interaction sebelum diajarkan phonic interaction. Phonic interaction itu pembelajaran membacanya dan tapi harus menggunakan bunyi. Next. Di sini kita lihat ada piramida yang menunjukkan mana yang paling kompleks atau yang paling rumit ya dikuasai oleh seorang anak dalam memanipulasi bunyi-bunyian. Jadi pertama itu ada phoneme isolation itu lebih mudah ya dibanding blending, segmenting, addition, deletion, dan yang paling puncaknya itu yang paling sulit adalah substitution. Jadi kalau gambarannya gini, phoneme isolation itu seperti kalau kita dulu waktu kecil sering main Garuda ada berapa misalnya A, I, U, E, O misalnya huruf A. Kalau sekarang kita mainnya bisa bunyi A, kata apa ya, ayam, misalnya binatang yang bunyinya A, atau misalnya buah-buahan yang bunyinya A, anggur. Nah, itu penting untuk nanti membaca selanjutnya. Nah, itu adalah kemampuan phoneme isolation. Kemudian kalau blending mulai menggabungkan seperti kalau udah ke ranah phoneme lem ya atau cat misalnya A jadi apa cat. Nah, kemudian segmenting menyebutkan ada berapa jumlahnya, ada berapa bunyi cat, fonemnya A ada 3 misalnya. Kalau addition itu menambahkan misalnya bus ada berapa bunyinya U ketika ditambahkan dengan A jadi apa bunyinya busa misalnya, itu addition. Delete berarti menghilangkan. Misalnya paku atau ya paku ya kalau di fonem kita hilangkan U-nya jadi apa, pak gitu. Kemudian kalau substitution itu mengganti seperti apa ya misalnya air kita ganti menjadi air itu lebih sulit ya. Misalnya lem atau kita ganti awalnya jadi jadi apa, tem misalnya. Nah itu ternyata ketika mengganti itu kemampuan yang paling sulit. Nah kalau anak dia sudah bisa terampil menggunakan atau memanipulasi bunyi bahasa, baik itu di level word kata, kemudian syllable, kemudian fonem, maka ketika dikenalkan simbolnya mereka akan lebih mudah gitu nanti. Next. Nah, Ibu Bapak, yang sebelum kita lanjut ada password yang baru. Passwordnya kursi. Ya, passwordnya kursi. Baik, kita lanjutkan strategi membaca. Jadi dari yang tadi sudah kita diskusikan mengenai keterampilan, mengenai kemampuan yang harus dimiliki seorang anak untuk mereka siap diajarkan membaca, ada apa saja kita sudah tahu. Nah, kalau kita rumuskan menjadi sebuah strategi, itu kita bisa sebut ada strategi membaca PBR, phonology based reading strategies. Nah, ini sebenarnya hasil dari disertasi saya, Ibu Bapak, ketika menyusun disertasi, jadi merumuskan sebuah strategi membaca itu untuk anak disleksia sebenarnya. Tapi karena berdasarkan hasil penelitian 80% anak yang sulit membaca itu adanya mereka mengalami hambatan dalam fonologi. Jadi ini bisa diterapkan kepada anak-anak pada umumnya sebenarnya kalau mau cepat diajarkan membaca. Jadi pertama, apa dulu ada phonological interaction. Ya, berarti mengajarkan bunyi-bunyian tadi atau memanipulasi bunyi-bunyian.
Kemudian ada yang keduanya phonic interaction. Phonic interaction itu mulai mengenalkan si simbol bunyi bahasa atau alfabet atau hurufnya. Yang kedua tahapan ini yang harus dilewati oleh seorang anak sampai akhirnya dia bisa membaca, tapi ini masih membaca permulaan karena tadi ada membaca pemahaman. Nah, itu membutuhkan keterampilan lain yang agak berbeda ya. Karena kalau ini dasarnya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu Bapak kalau saya coba menyimpulkan. Jadi pertama, phonological interaction atau pengajaran membaca itu bisa kita golongkan menjadi pra membaca, boleh. Jadi sebelum kita ajarkan membacanya. Jadi pra membaca, pertama ada language development ya sebelum phonological. Jadi ya pemahaman bahasa gitu. Jadi anak dia diajarkan agar mudah diajarkan membaca, dia harus paham dulu bahasa sebenarnya. Makanya kalau untuk ASD yang mereka mengalami hambatan bahasa reseptif, nah itu berbarengan biasanya karena visual anak-anak tersebut kuat, biasanya berbarengan dengan membaca, ada dinamakan. Jadi tanpa decoding skillnya langsung ke level kata gitu. Itu yang biasanya lebih mudah bagi mereka. Ini teman saya yang melakukan penelitian, ada Pak Yoga ya namanya. Ibu Bapak pasti juga sudah sangat mengenal. Nah, beliau fokus meneliti tentang membaca kepada anak autism spectrum disorder. Nah, kemudian setelah language development itu lanjut ke phonological awareness. Nah, di phonological awareness tadi ada level-levelnya. Pertama ada word dulu, kemudian syllable, kemudian phonemic, kata, suku kata, dan bukan huruf, tapi bisa kita namakan kalau bahasa Indonesianya fonem. Nah, dalam word, syllable, dan phonemic ini diajarkan kemampuan blending, melebur bunyi, berarti mulai dari bunyi kata menjadi kalimat, melebur bunyi suku kata menjadi kata, melebur bunyi fonem menjadi suku kata. Segmenting itu memecah, memisahkan bunyinya. Kemudian isolation tadi memisahkan bunyi di awal dan juga bisa di akhir. Nanti kita lihat contoh-contoh spesifiknya seperti apa. Kemudian addition itu menambah, delete menghapus bagian suku kata atau fonem, substitution itu mengganti atau menukarnya. Kemudian yang selanjutnya di membaca permulaan, setelah anak menguasai pra membaca, artinya mereka dinyatakan siap untuk belajar membaca. Nah, ya ini yang selama ini terjadi kekeliruan di lapangan, anak langsung saja diajarkan membaca tanpa guru tahu dulu apakah kemampuan awalnya atau prasyarat membacanya sudah dikuasai atau belum oleh anak gitu. Makanya penting di sini kita melakukan assessment. Nah, kalau ternyata kemampuan pra membacanya belum dikuasai, nah dikuatkan dulu itunya baru ke level membaca. Karena kalau pra membacanya belum siap, itu biasanya kita akan capek ya berkutat di mengajarkan membaca tanpa ada kemajuan yang signifikan. Nah, contohnya yang pernah saya temui, dulu saya melakukan penelitian pada anak kelas, ada kelas 2, 3, 4, 5 SD. Mereka di kelas 5 SD itu belum bisa membaca suku kata, bahkan huruf-huruf bunyi mengenal huruf juga belum semua gitu. Nah, kita bisa bayangkan Ibu Bapak jadi kelas 5 SD tapi belum mengenal semua huruf, apalagi membaca suku kata, dan kalimat. Begitu tinggalnya anak gitu. Jadi apa yang sebenarnya jadikan pertanyaannya, apa yang dilakukan selama ini oleh guru di sana, karena 5 tahun masih belum ada progres. Nah, ternyata ketika diasas, ya anak ini termasuk pada anak disleksia. Jadi memang ada hambatan dalam fonologi. Nah, akhirnya kemampuan phonological awareness-nya itu diintervensi. Ketika itu waktunya kurang lebih 2 minggu,
itu 1 minggu lebih habis untuk mengintervensi fonologinya, jadi mengajarkan pembelajaran fonologi gitu. Baru hanya beberapa hari dikenalkan huruf, jadi yang membaca permulaannya itu baru dipelajari beberapa hari dia sudah bisa gitu. Karena sebenarnya anak ya kalau sudah siap di kemampuan fonologinya ya mereka akan mudah, akan cepat di membacanya. Kalau yang selama ini dilakukan dia membacanya itu yang prosesnya lama gitu, karena memang di basic yang sebelumnya belum dikuasai. Nah, kemudian yang selanjutnya di membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman itu membutuhkan 6 keterampilan. Nanti kita juga akan lihat seperti apa persisnya. Oh, tadi kembali ke membaca permulaan. Jadi ternyata ketika anak belajar membaca sebuah kata, itu juga kata-kata yang diajarkan harus dari yang termudah ke yang paling sulit. Jadi tidak bisa semua kata kita berikan untuk anak baca. Apalagi kalau belajar membaca di awal-awal. Jadi ada pola-pola kata seperti ibu itu akan lebih mudah dibanding mata. Mata lebih mudah dibanding kata. Nah, itu ada polanya konsonan vokal, kemudian konsonan vokal konsonan. Nah, sampai yang paling tersulit yang ke bawah itu ada sudah bunyi diftong, pisau, pantai gitu ya. Atau kata-kata serapan seperti drama itu lebih sulit lagi. Kemudian penggunaan bunyi eng itu juga termasuk yang lebih sulit lagi dikuasai, dan itu harus berurut biasanya kita mengajarkannya. Next. Nah, Ibu Bapak di sini contoh dari pengajaran fonologi seperti apa. Pertama kita ajarkan dulu word awareness, kesadaran bunyi kata dalam sebuah kalimat. Yang kita ajarkan kemampuan blending dan segmenting. Contohnya, next. Sampai akhir di slide ini. Nah, ini sebenarnya menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Jadi ya, di sini ada gambar itu, maksudnya anak harus tahu maknanya. Ketika topi itu ya sebuah topi saya bundar. Nah, di sini itu anak sebenarnya diajarkan kemampuan blending. Dia menggabungkan topi saya bundar, dia tahu oh jadi topi saya itu bundar. Kemudian segmenting nanti bisa kita tanya, misalkan dalam satu kalimat, berapa bunyi yang terdengar dari kata topi saya bundar? Ada berapa bunyi katanya? Bisa nanti menggunakan tepukan, misalnya coba yuk sama-sama tepuk. Topi saya bundar. Atau sambil misalkan menggunakan si jarinya langsung, topi saya bundar. Ada berapa? 3. Itu anak sedang berlatih kemampuan segmenting dan blending dalam level word awareness. Kemudian next. Nah, di sini contoh dari masih level word juga, hanya ditambah dengan delete ya. Ini contohnya, next sampai akhir di slide karena itu akan berpindah. Nah, misalnya meja makan. Kalau blending meja dan makan, ada gambar meja dan ada gambar makan, menjadi apa meja makan. Jadi anak tahu, oh itu tuh memiliki makna yang baru ketika digabungkan. Segmenting meja makan itu ada bunyi apa aja, bunyi meja dan bunyi makan. Kalau delete, kalau dalam bunyi meja makan kita hilangkan bunyi mejanya nih, jadi tinggal apa makan. Nah, ini contoh saja Ibu Bapak, jadi bisa menggunakan gambar-gambar karena dalam phonological infraction itu tidak dulu dikenalkan simbol bunyi atau huruf atau alfabet, tapi lebih kepada bunyi-bunyian saja, makanya bisa menggunakan gambar-gambarnya. Atau seperti ini kacamata, ada kaca, ada mata, jadi apa? Kacamata. Kemudian segmenting, kalau kacamata itu terdiri dari apa? Bunyinya ada kaca, ada mata. Delete, kalau bunyi kacamata kita hilangkan bunyi matanya, jadi tinggal apa? Kaca.
Next. Nah, ini contoh dari pengajaran ini sudah di level C-level. Nah, di level C-level ini contohnya mengajarkan blending dan segmenting. Ini ceritanya rumah tangga ibu bapak, jadi mungkin agak kurang mirip. Jadi misalnya kita main ular tangga, tapi ada gambar-gambar di atasnya. Nah, ini ada gambar es, kemudian jus, bor, ban, bis. Nah, nanti anak diminta, misalnya dadu, kocok dadunya kemana? Oh, 2, misalnya bor. Coba kalau bunyi bor, itu ada berapa? Tapi ini di level C-level. Berarti kalau bor itu ada 1. Kalau buku misalnya, kalau setelah anak sampai ke sini buku ada berapa bunyinya? Oh, 2. Kemudian itu segmenting. Kalau misalnya blending ya berarti kalau bu dan ku menjadi apa buku. Bor ya bor aja karena itu monosyllable ya, jadi 1 suku kata sebenarnya. Next. Ini contoh-contoh kata dalam level C-level yang bisa digunakan tadi karena terbatas si ular tangganya. Jadi misalnya kita bisa pakai es, jus, bor, kemudian sampai buku itu kan 2 suku kata, lemari itu ada 3 suku kata ya. Kemudian ke Pancasila itu ada 4 suku kata, sampai ke matematika itu ada 5 gitu. Ya, nanti anak dilatih kemampuan blending dan segmenting di level ini. Bisa tadi menggunakan bentuknya seperti ular tangga, atau bisa nanti berkreasi Bu Bapak menggunakan cara yang lain. Jadi pada intinya anak bisa memecah bunyi suku kata dari sebuah kata. Next. Nah, di sini contoh dari syllable, masih di level syllable awareness, itu ada isolate, jadi memisahkan ya bunyi yang awalan, misalnya gini, ada bunyi ba, terus bi. Nanti anak diminta, coba kalau apa ya yang bunyinya ba, baju, atau biola. Next. Sampai akhir di slide ini. Nah, misalnya, oh baju, terus apalagi yang bunyi ba? Oh balon. Terus apalagi kalau bunyi bi selain biola, biawak. Nah, nanti bisa menggunakan gambar-gambar, kemudian gambarnya diacak. Pada intinya anak harus bisa membedakan antara bunyi suku kata di awal. Jadi babi buibo sampai jadi zezo itu kan pasti ada ya. Nah, nanti bisa ditukar-tukar gitu. Intinya dia mampu mematchingkan ba itu baju itu dari ba, biola itu bi, dan yang lain-lain gitu sampai jadi zezo. Next. Ini yang diajarkan pada level syllable juga, tapi di lab misalnya durian. Nah, durian kalau bunyi an-nya hilang menjadi gambar apa? Gambar duri atau duku misalnya. Atau duri. Kemudian bantal. Jika bunyi bantal, talnya dihilangkan menjadi bunyi apa? Ban. Jadi menjilat. Nah, anak harus bisa melakukan itu. Apalagi kalau sudah ada yang gambar-gambar yang lainnya yang bunyinya beda, nah anak paham nggak? Ini gambarnya hanya pembantu aja ibu bapak ya, sebenarnya kalau tanpa gambar hanya dengan menggunakan suara kita gitu itu juga bisa, tapi anak cenderung kadang agak lebih abstrak gitu kalau hanya suara saja. Next. Sini ada syllable, masih syllable juga tapi substitusi, misalnya api. Api, bunyi A di depan kita ganti menjadi
saya jadi lupa, boleh tolong next dulu ya. Pi, misalnya A yang di depannya kita ganti jadi to, jadi apa? Topi. Next, sampai akhir di surat sa, kita ganti yang jadi topi, kita ganti bunyi depannya jadi sa, jadi sapi, jadi pipi, kemudian rompi, kopi. Nah, belakangnya sebenarnya tetap sama, pipi, pipi, nah, tapi hanya diganti bunyi depannya saja. Kemudian pita, jadi tak yang belakangnya kita ganti jadi depannya ya, pita jadi peta, bata, mata, kemudian unta dan kota. Tak belakangnya tetap sama, hanya depannya saja diganti. Next. Kalau ini sudah level fonemik ya, berarti unit terkecil. Misalnya apa yang depannya bunyinya A, ayam, api, apel, awan. Kalau yang bunyinya I, ikan, itik, iguana, ibu. Next. Fonemik. Terus ini yang isolasi yang di bagian akhir. Misalnya dadu, yang bunyi U di belakang apa? Dadu, batu, buku, paku, palu. Kalau yang bunyi belakangnya apa aja? Cabe, lele, sate, jahe, tempe. Anak harus aware terhadap hal itu. Sebenarnya fonemik ini makin sulit ya dibanding kata dan suku kata. Next. Nah, ini contoh melakukan blending, segmenting, addition, delete, dan substitution di level fonem. Nah, ini contoh kecilnya. Misalnya kita menggunakan kata-kata ini, ada S, ada cat, lap, lem, jus, bor, ban, ini bus, ini air. Nah, misalnya anak diminta dadunya menggelinding, ini sebenarnya masih banyak ya ibu bapak, sampai tadi ke level ke yang hurufnya fonemnya banyak, matahari misalnya ya, tapi karena terbatas kita contohkan seperti ini. Misalnya kalau blending, coba kalau nah ini sudah ke fonem jadi apa? Ada berapa bunyinya, itu segmenting. Dan ada berapa? 2. Kemudian A, I, R ada berapa? Itu segmenting. Ada 3. Dan ditambahkan. Boleh nanti ketika di level fonem, ketika ditambahkan atau di delete menjadi kata yang tak bermakna juga gak apa-apa, karena anak sudah mau menjelang kita kenalkan si simbolnya. Misalnya bis atau ban ya, kita ganti n-nya menjadi L gitu, baul gitu ya. Atau nanti kalau di delete ban, B yang depannya bunyinya dihilangkan menjadi apa? An. Nah, ini memang akan menjadi semakin sulit. Tapi kalau anak mampu melakukan ini, dia akan sangat dengan mudah menghubungkan simbol dengan bunyi-bunyinya. Jadi diajarkan membaca. Nah, seperti anak yang tadi saya ceritakan, anak kelas 5 SD itu, kan kalau disleksia memang tidak ada hambatan di kognitif ya. Jadi ketika diberikan instruksi seperti ini, dia cepat paham apa yang dimaksud, sampai akhirnya dia tahu, oh dia harus memecah bunyi itu, kemudian menjadi bunyi apa. Nah, belajar ini terus sampai 1 minggu lebih, dan ketika dikenalkan simbolnya, dia melakukan kombinasi memanipulasi si simbol. Jadi seperti huruf-huruf itu di blending, di segmenting gitu ya, di delete, diganti, ditukar-tukar membentuk sebuah kata yang baru. Itu jadi sangat mudah bagi anak karena mereka sudah mengenal ini dulu. Nah, seperti apa contohnya? Next. Nah, jadi kita ke phonic infraction. Jadi setelah tadi anak diajarkan tentang bunyi-bunyian sampai ke level fonem, kita ajarkan baru si simbolnya. Pertama mengenal
yang harus diajarkan pertama kali itu adalah ada nama huruf dan ada bunyi huruf. Kemudian nanti mengenal huruf kapital, huruf kecil, terus mulai membaca ke suku kata-kata dan memahami kata yang dibaca dengan mencocokkan gambarnya. Next. Pengertiannya, jadi ponik ini mengajarkan siswa untuk menggunakan hubungan antara huruf dan bunyinya untuk menerjemahkan teks menjadi bahasa lisan atau decodingnya, decoding skill tuh di sini. Next. Nah, contohnya mengenal nama huruf dan bunyi huruf. Jadi sebenarnya selama ini di kita itu ada bunyi huruf dan nama huruf. Seperti A, I, U, E, O, itu bunyi dan namanya sama. Huruf A bunyinya A, huruf I bunyinya I, U, dan seterusnya itu sama. Berbeda dengan huruf konsonan. Ada B, nah ini ada huruf B. Bunyinya bukan B, tapi jadi sebenarnya kalau untuk konsonan itu bunyi yang keluar dari rongga mulut yang tertahan, sebenarnya terhalang. Makanya dia membutuhkan huruf vokal penggandengnya untuk menjadi keluar bunyinya. Jadi kalau di huruf itu namanya jadi B. Sebenarnya ketika membaca kata itu bukan B, tapi seperti ada kata buku misalnya. Ada U. Nah, di itu sebenarnya bukan B juga, tapi mau keluar tapi sulit gitu. Nah, yang diajarkan di ponik itu adalah bunyi-bunyi ini. Jadi dipahamkan ke anak si dan U itu baru menjadi bu, bukan BU, bu, KU, ku, buku. Nah, itu kan metode eja yang selama ini banyak digunakan dari dulu dan juga kebanyakan sekarang itu menggunakan metode eja, yang ini malah menjadi bingung gitu ke anak-anak disleksia khususnya, karena mereka ada masalah di fonologi ketika bunyi yang mereka dengar itu beda ketika digabungkan, mereka jadi terhambat di sana. Nah, makanya baiknya berdasarkan hasil penelitian yang dari NRP tadi, National Reading Panel, itu yang paling efektif metode membaca yang diajarkan ke anak adalah metode fonik, jadi bunyinya. Jadi yang pertama dikenalkan adalah bunyi vokal, karena itu jelas dia bunyinya clear ya, keluar gitu. Kemudian nanti langsung tidak langsung dikenalkan si bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu dikenalkan ketika mau spelling, jadi mau belajar menulis atau dikte ya kalau di kita mah. Nah, tapi kalau untuk membaca, pertama dikenalkan IUEO aja, terus langsung ke suku kata. Coba next, kita lihat contohnya. Oh, ini ya untuk membedakan huruf besar kecil, karena ini di teks ya, teks bacaan kan kalau kapital di depan, di awal itu kan juga harus kenal. Next. Nah, ini contoh bagaimana mengajarkan membaca dengan metode fonik. Tadi A, I, U, E, O dulu. Jadi ini harus menggunakan si kartu suku kata atau kartu hurufnya gitu. Jadi bukan seperti tulisan ini contoh saja. Jadi kalau bagi anak-anak, si tulisan yang tertera di kertas itu masih abstrak, dan memang abstrak ya kalau huruf. Makanya kita perlu menggunakan, kalau disebutnya itu media Elkonin, jadi ada penemunya Elkonin, itu menyatakan bahwa yang abstrak itu bisa agak kita konkretkan dengan menggunakan sebuah kartu-kartu. Jadi mulai dari kartu kalimat, kartu kata, kartu suku kata, kartu huruf gitu. Dan ketika perpindahannya itu nampak. Nah, jadi ini bayangkan di ibu bapak, ini mejanya itu kartu-kartu. Jadi saya simpan di sini ada kartu A, I, U, E, O. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan ada kartu B. Nanti anak tetap kita pahamkan bahwa ada nama huruf dan bunyi huruf. Misalnya kalau anak tersebut sudah kepalang tahu
alfabet A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, berarti kita kenalkan itu adalah nama huruf, dan ini nama huruf B itu bunyinya P. Ketika disatukan jadi A, jadi kita perlihatkan secara nyata ke anak proses penyatuan itu. Jadi ini kita terpisah Ibu Bapak, jadi si huruf B dan si huruf A itu di kartu yang berbeda. Nah, misalkan kita satukan, nah itu blending namanya. Jadi kalau di kemampuan yang tadi di phonological awareness itu kemampuan blend, ketika disatukan dan A jadi ba, nanti pindah kalau dan oh ya, nanti ketika ba itu kita hadirkan kartu suku katanya langsung di bawah. Dan ini kenapa menggunakan warna yang berbeda itu untuk mengkaitkan ke memori anak lebih cepat dan lebih lama. Jadi kalau yang vokal itu A, I, U, E, O yang hurufnya langsung keluar, itu menggunakan biru, yang merah itu konsonan. Nah, ketika menjadi ba itu ada sebuah suku kata di bawahnya itu menggunakan kartu suku kata. Jadi menyatu dia. Artinya ketika blending itu menyatu menjadi sebuah suku kata ba. Kemudian selanjutnya ada huruf. Nah, itu pindah. Jadi si huruf yang B itu kita pindahkan menjadi, tentu ini akan sangat mudah bagi anak biasanya. Jadi B. Nah, nanti dihadirkan si suku kata di bawahnya itu ada suku kata B. Kemudian ketika pindah lagi ke U itu menjadi bu di bawah suku kata bu. Dan ketika ke E menjadi B, di bawahnya kartu suku kata B. Kemudian ke O di bawahnya kartu suku kata bo. Jadi kuncinya di pelajaran membaca ini anak hanya wajib hafal A, I, U, E, O si simbolnya itu. Kemudian kalau yang lainnya kita tadi hanya mengenalkan sekilas ini bunyi ya, ini nama hurufnya B, bunyinya P. Ini kalau disatukan jadi ba, bi, bu, bebo. Nah, lanjut langsung ke kata. Next. Nah, kita lihat I kita tukar. Jadi proses penukaran ini dilihatkan secara nyata ke anak. Kartu huruf tadi, I-nya itu disatukan ke kartu suku kata. Di depannya menjadi I, ba. Next. Kemudian ada kartu kata, yaitu iba. Kita juga bisa pahamkan ke anak iba itu apa, dijelaskan agar tahu ini teh punya makna loh. Gitu. Ketika simbol-simbol ini berbunyi, itu punya makna. Ini tulisannya. Kemudian selanjutnya, nah si I itu kita ganti misalnya ke ibu, kita hadirkan lagi di bawahnya kartu kata ibu. Selanjutnya nah, ketika anak sudah tahu bahwa tadi ini kan manipulasi, sebenarnya anak sudah mempelajari ini di level phonological interaction. Nah, ini tinggal si simbolnya aja. Biasanya anak akan sangat familiar di sini dan akan sangat mudah. Ketika ada bunyi ba, tadi ini apa? Ba, ini tadi bunyi bi. Kita satukan, dilebur, disegmenting. Ini menjadi babi. Maaf ya kalau maksudnya. Kemudian dihadirkan katanya. Masih ada? Oh ya. Jadi intinya proses yang paling penting dalam phonic interaction dan anak akan menjadi sangat mudah membaca itu kita perlihatkan secara nyata proses perpindahan si huruf ya ketika bergabung menjadi suku kata ketika bergabung menjadi sebuah kata. Dan ketika suku kata itu ditukar-tukar, itu bisa membentuk sebuah kata yang baru dan mempunyai makna yang baru. Dan anak bisa diminta untuk melakukan atau mencari bentukan kata yang lain yang menurut anak punya makna. Atau boleh aja yang tidak mempunyai makna juga. Misalnya kita tukar-tukar bobe misalnya. Nanti anak sendiri yang keengehan ini, ke-awarean ini yang menjadi kunci, mereka menjadi mudah dalam membaca. Kalau selama ini yang kita lihat gitu di sekolah-sekolah, mereka kan diajarkan membacanya yang tertulis di kertas. Kemudian mereka membaca berpuluh-puluh kata atau berpuluh-puluh suku kata, beratus suku kata, berpuluh-puluh kata dan seterusnya yang mungkin anak kadang menjadi jenuh gitu kan di sana. Mereka
bisa saja nggak ngeh gitu. Sebenarnya yang mereka baca si simbol-simbol itu adalah sama aja gitu, hanya dia ditukar, diganti, kemudian ada yang dihilangkan, kemudian ada yang ditambahkan. Ya, disinilah malah di sini anak lebih fun gitu karena seperti games ya, games permainan sampai anak menemukan pola-polanya. Oh, nah ini yang saya lihat ketika di penelitian itu yang kelas 5 SD, mereka 2 hari 3 hari itu sudah bisa membaca karena dibangun ke-aware-an di sininya. Next, untuk kata ini tadi harus kita perhatikan juga harus dari level yang paling mudah ke yang paling sulit. Jadi tidak bisa kita sembarang menggunakan kata-kata. Next. Nah, ini masuk ke ketika anak sudah bisa membaca secara akurat dan tepat, nah mereka harus tahu maknanya. Nah, ini contoh-contoh latihan untuk anak paham sepeda. Coba ditulis kalau misalnya itu kan spelling ya. Kalau misalnya anak belum sampai ke spelling, bisa kita sudah menyediakan kata-katanya sepeda, ada kata sepeda, ada kata tas, mana cocokan, oh ini sepeda, jadi dia tahu maknanya yang dia baca itu. Kemudian yang di samping, ayo menyilang kotak yang benar. Nah, ini sudah ke level kalimat dini membawa, ketika digambar, oh ada buku, yang mana buku itu. Nah, ini juga untuk memahamkan maknanya ya, melatih pemahaman makna. Kemudian coba lengkapi sesuai isi bacaan. Tiap hari aku bangun, nah itu juga makanya mengapa penting background knowledge itu dia di sini. Jadi memahami kata-kata yang baru juga bisa dari membaca konteks sebuah kalimat ini. Next. Nah, untuk reading comprehension yang kedua, latihan activating word meaning. Nah, jadi misalnya temanmu menjadi juara, kamu mengucapkan apa? Selamat. Nah, ini masih sama yang tadi, yang latihan tentang pemaknaan memahami kata, hanya dengan derajat yang lebih sulit levelnya. Kemudian yang ayo jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tersedia dalam kotak jawaban. Tempat menebus obat adalah, nah ini mulai mereka memahami kata-kata yang baru. Apa ya tempat, tahu mereka tempat. Menebus, nah mungkin ketika mereka tidak tahu, kita kenalkan obat itu apa namanya. Tempat menebus obat, apotek nggak ada ya. Apa ya, pasien, dokter, perawat, rumah sakit, rumah sakit, tempat pasien dirawat, rumah sakit. Kemudian, nah ini bisa menambah ya kosakata yang mereka miliki, karena ketika anak sudah membaca sebuah kalimat atau bahkan teks wacana gitu, paragraf, itu mereka harus memiliki kosakata yang lebih banyak gitu untuk memahami. Kemudian kartu merah itu apa? Ini dalam kata-kata dalam sepak bola contohnya. Nah, ini untuk menambah word meaning tadi. Next. Latihan understanding sentence. Ini lebih kepada memahami sebuah kata. Misalnya ke sintaksis ya, ke sintaksis yang tadi yang polisi memberhentikan pemuda. Nah, ini misalnya kucing makan tikus atau tikus makan kucing. Nah, anak akan dilatih kemampuan memahami sintaks di sini. Contoh-contoh soalnya. Kemudian ini Nisa dan Isan membantu ibu. Isan mengelap kaca. Terus di sini ibu titik-titik halaman dengan sapu. Ibu menyapu, mengelap. Nah, ini latihan juga untuk sintaksisnya. Kemudian sampai ke level yang lebih tinggi, salin ini tidak bisa kita pakai, tidak perlu disalin, tapi disusun saja, misalnya basah, toto, pakaian. Nah, apa yang benarnya? Oh, pakaian, toto, basah, melatih sintaks. Kemudian sampai anak menggambarkan sebuah gambar menjadi sebuah kalimat. Ini kalau levelnya ke membaca, anak tidak perlu dituntut untuk menulis, karena kalau menulis itu sudah kemampuan spelling, sebenarnya itu lebih
sulit lagi dibanding hanya sekedar membaca. Tapi contoh-contoh ini bisa kita gunakan, tidak harus anak tadi menulis ya. Next. Kalau untuk membaca, karena kita masih di word, masih di pemahaman understanding, reading understanding. Misalnya ini making inference misalnya menyimpulkan ya sesuatu, dia sudah membaca sebuah teks. Nah, ketika membaca sebuah kalimat itu kan dia harus mencoba menyimpulkan kalimat per kalimat itu ya, sampai akhirnya dia bisa menjawab sebuah pertanyaan gitu. Jadi anak tidak bisa langsung bisa menjawab sebuah pertanyaan dalam teks gitu kalau kemampuan yang tadi yang sebelumnya belum dia miliki. Next. Ini masih sama contohnya. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum berlanjut kita ada password yang terakhir, passwordnya buku. Passwordnya buku. Baik, kita lanjutkan. Ini latihan dari comprehension monitoring. Jadi ketika membaca sebuah teks, anak harus sebenarnya fokus, harus sangat penting di sini juga memori juga. Jadi bagaimana dia terus membaca sebuah kalimat, dia paham di setiap kalimatnya sampai ke akhir wacana, dan akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan terkait dari apa yang dia baca. Next. Nah, ini latihan di understanding text structure. Jadi misalnya susun kalimat berikut menjadi sebuah cerita. Nah, ini sudah diacak dulu kalimatnya, jadi mana dulu yang harus mana dulu yang benar, kemudian yang kedua yang mana, gitu sampai akhirnya membentuk sebuah cerita yang utuh. Itu latihannya. Next. Nah, ketika anak sudah terampil tadi di yang 5, kemampuan di membaca pemahaman, ketika membaca sebuah teks, untuk memudahkan seorang anak memahami, bisa kita ajarkan mind mapping. Jadi bagaimana sebuah teks itu, ini kunci, salah satu cara untuk anak-anak disleksia dapat membantu mereka memahami sebuah wacana gitu. Jadi bisa kita pakai mind mapping. Ini misalnya benda itu ada, kalau di IPA ya, sudah masuk ke pelajaran IPA, ada benda cair, padat, gas, kemudian ada cair itu ada apa aja. Nah, mereka bisa menggunakan bantuan mind mapping untuk memudahkan mereka memahami dan mengingat kembali. Next. Ini beberapa contohnya tentang tumbuhan, tentang jenis benda, tentang banjir. Kemudian ini bahasa Indonesia tentang surat. Kemudian ini sejarah tentang Majapahit. Kemudian ini contoh gambaran mind mappingnya, jadi boleh beragam caranya, tidak perlu tadi di tengah, bisa di samping. Next. Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini kuncinya. Jadi mind mapping itu yang perlu kita ajarkan pertama yang menggunakan gambar, kemudian dia harus berwarna, karena ini hasil penelitian, dia ramah pada otak gitu. Terus juga menggunakan kata-kata, menggunakan kertasnya itu baiknya kertas yang kosong, kemudian dia landscape, kemudian ditentukan awalnya apakah mau di tengah atau mau di pinggir misalnya. Kemudian ketika garis-garisnya itu harus saling berhubung gitu, tidak terputus ya, dari yang mulai tengah sampai ke akhir itu. Kemudian tebal, jadi menebal ke menipis gitu, terlihat kan. Kemudian dia panjang, alami ya si hubungan-hubungan garisnya. Terus fun ya, menyenangkan. Terus ada tekanan-tekanan, jadi bisa tekanan-tekanan itu bisa menggunakan gambar-gambar tertentu gitu ya, untuk memberitahu, oh ini yang pentingnya loh, dan memang biasanya personal gitu, jadi yang membuat itu yang paling tahu maknanya. Kemudian juga indah, terus juga dia saling terkait ya,
dan juga berseri gitu. Jadi nyambung ke samping, kalau misalnya seperti structure ada clear, ada apa, terus nanti bisa nyambung lagi ke sampingnya. Dan ya berurutan gitu. Itu kunci dari mind map-nya. Ini yang diajarkan kepada anak-anak disleksia yang biasanya sudah ke level di pemahaman, di membaca pemahaman. Ini menggunakan mind mapping itu lebih mudah. Next. Oh, sudah selesai. Ini buku yang saya kutip untuk menuliskan paparan ini. Jadi ada buku ini, juga ada soft file-nya jika berminat untuk mempelajari lebih lanjut tentang reading assessment, understanding and teaching reading comprehension, kemudian reading assessment. Next. Buku lainnya ini tentang, nah ini tadi yang saya ceritakan, National Reading Panel, kemudian dari Learning Disabilities, ya, bukan Handbook of Learning Disabilities membahas banyak tentang phonological awareness, specific learning disabilities. Buku-bukunya ada kalau misalnya mau. Next. Ini jurnal, sebenarnya jurnal saya yang sudah publish ya, tadi tentang uji coba tentang phonology based reading instruction ke 4 orang anak yang itu dinyatakan efektif gitu sampai akhirnya mereka bisa membaca. Sudah publish di jurnal internasional bereputasi tahun 2019. Satu lagi ada tahun 2021 kalau memang juga berminat untuk mempelajari lebih lanjut atau mungkin mau melanjutkan penelitian ini. Itu saja. Ada lagi? Oh ya, thank you. Itu saja mungkin Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini ternyata jadi terlalu panjang, tapi mudah-mudahan Ibu Bapak dapat menyimak dengan baik dari awal sampai akhir agar tidak terjadi miskonsepsi. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu Vindi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.